Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Manar Paraan beserta pimpinan cabang Muhammadiyah Paraan serta para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei 2024. Kita semua bisa berkumpul bersilaturahim berjamaah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah kita menuju masjid ini. Allah menghapus satu langkahnya, Allah benar-benar menghapus kesalahan kita. Satu langkah berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, dan semoga setiap langkah yang kita ayunkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Demikian pula yang disampaikan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Maka bergembiralah bagi kita yang rajin ke masjid baik untuk salat berjamaah maupun ke majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah, awal-awal bulan Dzulqa'dah ini di beberapa tempat saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada jamaah semuanya, bahwa kurang lebih dari 1 bulan lagi, lebih sedikit ya, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tanda-tandanya sudah ada. Gimana kok orang tidak haji? Berarti kan pun ajeng foto besar niku. Nah, keleresan pada hari ini sebenarnya maghrib ini sudah masuk tanggal 6 nggih. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, sekarang ini masuk tanggal 6. Menurut hisab wujudul hilal. Kalau menurut sidang isbat kayaknya saya enggak dengar kabar ada sidang isbat penentuan awal Dzulqa'dah, tapi bisa kita hitung. Tapi informasi yang saya terima bahwa awal Dzulqa'dah ini tidak sama, karena tinggi hilalnya 1 derajat lebih tapi kurang dari 2 derajat. Kalau dalam ilmu hisab sudah masuk tanggal 1 bertepatan hari Kamis kemarin. Tapi kalau dilihat pakai teropong, karena di bawah 3 derajat, maka biasanya tidak tampak. Maka tanggal 1 Dzulqa'dah jatuh pada hari Jumat. Ada perbedaan, cuman banyak yang tidak mengetahui. Tidak masalah. Ini akan berefek penting bagi yang sudah istiqomah puasa 1 bulan di pertengahan bulan tanggal 13, 14,
Iki tanggal satunya patokannya yang hari apa kan begitu. Maka saya setiap bulan, hampir setiap bulan membuat jadwal sholat plus awal bulan hijriyahnya. Itu tujuannya itu nek enten puasa sunnah rutin niku akan berpengaruh banget gitu. Termasuk jadwal imsaknya nek ngagem nggih, jadwal sholat maghrib dan seterusnya. Biasanya tak terpedulikan, yang dipedulikan adalah bulan Ramadan gitu nggih, tapi tidak apa-apa. Jamaah rahimakumullah, sengaja saya membuat tema ini untuk mempersiapkan kita. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, berdasarkan maklumat dari PP Muhammadiyah bahwa tanggal 1 Dzulhijjah nanti akan jatuh pada tanggal 8 Juni, hari Sabtu Legi tanggal 8 Juni. Kemudian hari Arafahnya 16 Juni, Ahad Wage, Idul Adhanya adalah hari Senin Kliwon 17 Juni 2024. Itu insyaallah itu untuk Dzulhijjahnya. Insyaallah Idul Adhanya bareng. Karena tinggi hilalnya sudah di atas 3. Kalau tidak salah 6 atau 5 derajat, berarti di atas 3. Berarti insyaallah bodo besare bareng gitu ya. Idul Adhanya bareng, enggak seperti tahun kemarin. Ono sing wis nyembelih, ono sing durung. Sekarang insyaallah bersamaan. Nah, kenapa saya sampaikan, penting saya sampaikan pada kita semua? Karena termasuk bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan yang mulia gitu. Maka mumpung masih ada waktu 1 bulan, kita mempersiapkan. Karena kalau tidak mempersiapkan berarti kita siap untuk gagal. Kegagalan mempersiapkan berarti siap-siap untuk gagal. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, baik untuk kurban ataupun puasa Dzulhijjah dan seterusnya, nggak mempersiapkan dari sekarang, terutama kurban ya tidak jadi gitu ya. Maka waktu yang cukup bagi kita untuk mempersiapkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ada kurang lebih 5 keutamaan mumpung masih kita belum masuk bulan Dzulhijjah. Oke, masih di bulan Dzulqa'dah. Jadi ada 5 keutamaan bulan Dzulhijjah yang akan datang. Gitu ya, ada 10 keutamaannya, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah di dalam Al-Qur'an gitu secara tidak langsung disebutkan dalam surah Al-Baqarah 197. Ini yang saya warnai biru ini ya, di surah Al-Baqarah 197 ini menurut Imam Syafi'i yang dimaksud maklumat atau hari yang bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maksudnya ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Di sini berarti apa? Bulan Dzulhijjah. Maka ada beberapa waktu lalu ada ide dari jaringan Islam liberal. Ada ide jaringan Islam liberal itu mengusulkan ibadah haji itu jangan di bulan Dzulhijjah saja, tapi di luar bulan Dzulhijjah. Saking liberalnya mereka sampai mengusulkan kongoten niku. Maklum saja kalau jaringan Islam liberal itu banyak melencengnya gitu nggih. Jadi bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an meskipun tidak ada nama Dzulhijjahnya. Matur nuwun Pak, jazakumullah. Gitu, nggih. Di penghujung Al-Baqarah 197 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadid taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua padha takwa sira kabeh ni maring ingsun ya ulil albab, wong-wong kang padha duweni akal.
Jadi ini makna terkait betul, ya, makna terkait, terutama di akhir ayat ini kita disuruh berlomba-lomba mempersiapkan bekal, namanya bekal apa? Takwa. Jadi kurban itu terkait dengan ketakwaan juga. Kemudian yang kedua, bulan Dzulhijjah ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fajr ayat 2. Walayalin ashr. Demi malam yang 10. Para ulama menyampaikan maksudnya malam 10 ini berarti malam 1 sampai malam 10 Dzulhijjah. Kemudian walayalin ashr. Terus lebarin apa? Wasyafa'i wal watr. Yaitu dan demi yang hari yang ganjil dan genap, kan gitu, genap dan ganjil. Yang genap itu 10-nya itu ya, 10 Dzulhijjah di dalam tafsir yang saya baca termasuk tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud genap itu 10 Dzulhijjahnya, yang ganjil adalah 9. Gitu ya, 9 Dzulhijjah ini masih disebutkan tentang bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang ketiga, bulan Dzulhijjah itu hari yang paling utama, gitu. Hari yang utamanya hari, ya, termasuk hari yang utama. Maka karena hari-hari yang utama, maka amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu luar biasa. Luar biasanya karena amalannya akan berdampak hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sholat, sedekah, haji dan puasa. Gitu ya. Kemudian yang kelima, di bulan Dzulhijjah itu berkumpulnya hampir semua amalan-amalan utama. Ada puasa, ada sholat, ada sedekah, ada haji. Sedekah ini maksud adalah kita berkorban. Di bulan Ramadan ada enggak haji? Tidak ada. Gitu kan? Maka di bulan Dzulhijjah itu termasuk tempat berkumpulnya semua amalan-amalan. Maka di 10 hari bulan Dzulhijjah apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. 10 hari bulan Dzulhijjah. Niki men siap-siap kula lan panjenengan sedaya. Yang pertama, perbanyak zikirnya. Perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Pas podo kalih Ramadan niku, semangatnya kita persis seperti Ramadan itu. Semangat tenan. Nggih zikir, bertadarus, bersedekah, menghidupkan malam, itu salat malam dan seterusnya. Terus kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi kita yang belum tahun ini belum dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah di Baitullah, bisa enggak kita mencapai pahala haji? Bisa. Paling enggak nanti ada 4 yang mau saya sampaikan. 4 amalan yang pahalanya, ini 4 amalan itu enteng, tapi pahalanya senilai dengan pahala berhaji. Kemudian yang ketiga, puasa 9 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nek bisa puasa. Atau kalau misalnya tidak, nah misalnya tanggal 9-nya pol-pole mentok. Oke, tanggal 9 namanya puasa Arafah, pahalanya kita diberi pahala, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Penting ini puasa. Gitu ya. Terus yang keempat, sholat Idul Adha, ini di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, berkurban. Kurban. Yang keenam adalah membaca tasbih, tahmid, tahlil. Niki takbir gitu ya, salah cita ini takbir, tasbih, tahlil dan tahmid gitu. Niki sing biasanya nek pas kita sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah diperbanyak mengumandangkan apa? Takbir. Gitu ya. Nah, apa saja niki dhewe kula lan panjenengan sedaya kan dereng tidak haji to niki. Enten sing ajeng tidak tahun niki. Biasane ONH+ misalnya. Nah, bagaimana cara kita men angsal supaya dapat pahala haji.
Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk naik haji. Gitu nggih. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kabar gembira kepada kita semuanya. Nggih. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi kita semua. Kalau kepingin dapat amalan senilai ibadah haji, saya tanya dulu, yang beribadah haji dibandingkan dengan penduduk, misalnya setemanggung niki ada sekitar 700 ribuan sampai 800 ribu. Yang tidak haji, pergi haji, sama orang yang tidak haji, banyak mana? Yang tidak berhaji, leres nggih? Berarti yang tidak haji, yang pergi haji, naik haji sedikit nopo banyak? Sedikit. Maka 4 amalan yang akan saya sampaikan ini biasanya sedikit sekali dibandingkan populasi yang ada, dibandingkan masyarakat yang ada. Yang pertama adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dijaga sehari semalam 5 waktu, berusaha semaksimal mungkin berjamaah di masjid. Pertanyaan saya, sholat berjamaah di masjid niku pelaksananya orang-orangnya itu banyak apa sedikit? Sedikit, nggih mboten? Ini kan orangnya sekarang 4L yang di masjid itu biasanya. Elo lagi kan itu. Ya alhamdulillah kita menjadi golongan orang yang elo lagi karena memang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah itu sedikit sekali. Menjadi bagian orang yang sedikit yang masjid niku, karena termasuk Ibu Hamka menyampaikan nasihat begini, kalau engkau mau melihat orang Islam, lihatlah di sholat Idul Fitri. Itu orang Islam, kathah mboten? Kathah. Kalau engkau mau melihat orang yang beriman, lihatlah di jamaah sholat subuhnya. Niku orang beriman. Orang yang sudah terbiasa sholat jamaah subuh rutin, otomatis sholat jamaah yang lain katut. Maka tantangan berat niku jaga sholat subuh berjamaah. Kenyataannya malam 1 Syawal itu masjid dan musola kehilangan jamaahnya. Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, malam Ramadan pertama sampai malam Ramadan terakhir niki tenggen musola niku lho, naminipun musola Al-Manar. Nek mriki kan Masjid Al-Manar. Musola Al-Manar gondang dhuwur, nggih tempate kula menghabiskan nek salat jamaah di sana, nek di luar acara. Ramadan pertama, wah luar biasa, salat isyaknya 4 shaf sampai 5 shaf, kadang 6 shaf, kebek gitu. Terus sampai malam terakhir isi rodok lumayan niku, ada dua baris, 2 shaf. Malam 1 Syawal tinggal 1 shaf pun enggak penuh, Pak. Sholat subuh jamaahnya kembali ke semula seperti sebelum Ramadan. Yuk kita ini menang nopo kalah sakjane wong sing do ora aktif lagi itu menang apa kalah? Kalah, menang opone. Menyambut hari kemenangan, kalah di hari pertama pun kalah. Nah, maka penting bagi kita sholat berjamaah. Niki diwaos piyambak nggih narasi hadisnya, terjemahannya. Yang kedua, zikir setelah subuh. Syaratnya subuhnya harus berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, berdiam diri di masjid untuk membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Terus kalau sudah waktu matahari terbit, selang 10 sampai 15 menit, kemudian kita sholat syuruk, sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Ini di zaman sekarang ini kan banyak sing kudu nang alas, gitu, kudu teng pasar. Nah, nggih pokoknya nggih dari 4 itu ambil 2 atau semuanya ndak apa-apa. Paling mboten niku lho 1 atau 2 ngeten nggih. Dapat pahala haji setiap hari lumayan mboten? Lumayan, mboten lumayan, luar biasa. Yang ketiga, pergi ke masjid dengan niat mencari ilmu. Niki nggih. Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan,
atau mengajarkan kebaikan, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Maka tadi saya dihubungi, bisa apa tidak mengisi di Almanar, karena saya nggak ada acara. Sebenarnya saya ngancani Ustadz Wahyudi di Ngadirjo, tapi waduh iki sama-sama pahalanya. Saya menghadiri pengajian di Masjid Uswatun Hasanah kan pahalanya haji juga, gitu. Di Almanar pahalanya haji juga, tapi ada kepentingan mendesak, maksudnya saya mengajarkan. Gitu, yang penting karena memang itikat saya nek dipanggil untuk bertablik, mengaji, menyampaikan kajian, yuk kula enten waktu kosong, kok njuk kula izin, kula mboten wantun. Kedahi izine kula kalih sinten? Gusti Allah. Ya ajeng pripun ajeng izinkan Gusti Allah. Itu kan. Bismillah gitu, insyaallah gitu saya jawabnya. Butuh waktu lama nggih Ustaz tadi? Untuk menjawabnya kan lama, agak lama saya. Ki piye yo? Arek ngalor opo tetep nang kene kan gitu. Tapi beruntungnya nggih Ustaz Wahyudi ada rekamannya, jadi saya bisa mengikuti, tetap bisa mengikuti. Maka saya bercanda kepada murid saya, kepada anak saya, Bapak ajeng tidak pundi naik haji. Loh kok saged naik haji? Naik haji kan di Mekah, mosok di musola, mosok di masjid. Rasulullah ngendika, nah Rasulullah bersabda, kurang lebih artinya siapa yang sholat berjamaah 5 waktu dijaga, maka pahalanya seperti ibadah haji. Lah bapak ki ngarep ngaji karuan, berarti dapat 2 pahala haji. Kan yo enteng kita itu sebenarnya. Yo sedikit nama mboten sing sok do ngaji nete masjid ngeten iki. Sedikit, nggih mboten. Do ora kepengin wong kula ngantek khutbah Jumat sampai buat flyer dan seterusnya, tetap rada kepengin. Maka panjenengan semua, kita semua yang hadir ke sini termasuk yang diberikan rahmat oleh Allah. Semoga tetap semangat ngaji nggih. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Nggih, terutama kepada ibu kita, nggih. Terutama pada ibu kita. Ini luar biasa. Sing gadah tiang sepah terutama ibu beruntung, termasuk kula alhamdulillah beruntung sekali karena di tengah ibu kita ini tanpa sepengetahuan kita doanya mengalir terus, doanya lumintir terus, mengalir terus untuk kita. Kawan saya yang ditinggal wafat ibunya sedih bukan main. Sedihnya bukan karena wafatnya ibu, tapi bukan semata-mata itu, tapi karena terhentinya aliran doa. Itu yang bikin sedih. Maka bagi yang masih punya orang tua, terutama ibu, dimuliakan. Dimuliakan betul, ya. Kata Bang Haji Roma Irama, tidak ada yang keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Gitu. Memang betul. Doa ibu itu wah luar biasa. Itu selalu mengiringi kita. Kemudian niki salat nggih, salat berjamaah nggih mangke 1 Dzulhijjah salat jamaah dijogo sak sunat-sunate. Pokoke mbayangke kados ajeng wulan Ramadan. Jenengan nek pas Idul Adha kali Idul Fitri happy sing pundi? Seneng sing pundi? Idul Fitri berkesan yang mana? Idul Fitri nggih mboten. Kenapa? Karena sebulan penuh kita beribadah, rasanya berkecamuk, campur-campur, perisah kali Ramadan dan seterusnya. Rindu dengan Ramadan dan seterusnya. Maka biar berkesan Idul Adhanya nggih dari hari pertama sampai hari ke-9 nek bisa puasa sunnah. Supaya apa kita puasa sunnah? Nggih, ibadah mesti nggih. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Kepingin didoge saking neraka, Pakku? Kepingin mboten? Dijauhkan dari neraka kepingin enggak? Poso, puasa. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari
Man sapa sapane wong soma kang poso sapa man yauman ing dalam sedina fi sabilillah ing dalam dalane Allah ba'adallahu mongko ngedohake sapa Allah anin wajhahu saka raine anin nari saking neraka sab'ina kharifan 70 tahun. Ada yang menerjemahkan 70 tahun perjalanan. Pun nate melampah 7 tahun. Pun nate kula niku saking penasaran dhisik tak ngitung kira-kira 70 tahun perjalanan. Ini sekali lagi hitungan manusia, nggih. Menungso niku nek 70 tahun melaku tanpa liren, tanpa ngeyup, tanpa liren supaya melaku tapi berjalannya dengan kecepatan sedang. Baik kados jalan santai nika. Itu menurut data yang saya peroleh dari berbagai sumber dalam 1 jam. Dalam berapa jam? 1 jam bisa menempuh 5 km. Iki misalnya Ngadirjo dugi Paraan niku 5 km. Jenengan melampah saka Ngadirjo tekan Paraan niku kira-kira dibutuhkan waktu 1 jam santai. Ning ora liren barang niku ora mampir nang warung barang. Warung mlaku terus ngeten. Berarti 1 jam adalah 5 kilometer. Nek sehari semalam berapa jam? 24 dikali 5 pinten? 120 kilometer. Melaku tanpa liren 24 jam nonstop niku bisa menempuh 120 kilometer. Niku sedina. Nek setahun pinten dina? 354 dina. Dipengke 70. Ketemu sampean kula pun ngitung, Pak. Kula saking penasaran nek kula nggih mulang matematika nggih ya. Saya penasaran coba tak hitung 70 tahun perjalanan. Itu 1.052.654.400 kilometer. Lebih jauh dari jarak matahari sampai bumi yang hanya sekitar 149 juta kilometer. Poso pinten-pinten sedulur. Maka kalau Gusti Allah Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk berpuasa sunnah, manfaatnya ngeten niki. Coba kita misalnya terbiasa puasa 3 hari di dalam 1 bulan, namanya pun puasa Ayamul Bid. 1 kebaikan dilipat gandakan jadi berapa? 10 kan? Berarti kita sebulan puasa 3 hari, 3 hari kali 10 pinten? 30, setara dengan 1 bulan apa mboten? Nggih, dikalikan coba. Pengke dhewe kaya ngopo niku. Maka orang yang rajin berpuasa insya Allah dijauhkan dari neraka. Makin jauh pokok intinya adoh banget. Yo aja mbayangke yo nerakane pojoke ning ndi yo ngoten. Kok adoh tenan jebule. Pokoke sing penting kita menjauhkan diri dari neraka. Ngeten nggih? Berpuasa. Yo terus di samping berpuasa kita berkorban. Korban niku mboten perkawis mampu napa mboten, tapi gelem napa ora. Mau atau tidak. Korban itu bukan tentang mampu, tapi gelem napa mboten. Ada orang yang ekonominya pas-pasan. Ibaratnya pegawai BP7. Ngertos, mun nanti tak atur kita pegawai BP7. Bapak pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Niku banyak sekali orang yang bisa berkorban. Kenapa? Sinau so pas-pasan dia memprogram, menabung. Karena uang 3 juta mak gruwal 3 juta nek gawe korban, kadang wong mikir-mikir, nggih mboten? Dan nilai pahalanya akan lebih banyak itu orang yang mengumpulkan saka sithik. Maka sekali lagi bukan perkara mampu dan tidak mampu, tapi mau dan tidak mau. Maka bismillah, kita jangan pernah menjadi orang yang tidak pernah berusaha menyiapkan uang untuk beli hewan kurban, tapi malah selalu menyiapkan tusuk sate sambil menanti dapat kupon pengambilan daging kurban. Padahal duit akeh, duite cukup malah mung tuku sunduk
sate, wong kepengin nampa daging kurban, kok kala-kala berkurban. Nah, ini ironinya orang Islam di Indonesia, termasuk mungkin di Temanggung. Semoga bukan kita, nggih mboten. Poligami, gitu. Banyak orang yang mau, nggih mboten. Padahal oke sing mboten mampu. Poligami, banyak orang yang kurban banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Sedangkan poligami banyak orang yang tidak. Kebalikan nggih kula nggih. Banyak yang mau nggih poligami. Kula mau gelem nek ditamoni, tapi kan kula napa nawarke ngeten, mampu apa ora? Oh bojo siji ora entek-entek. Nggih. Inilah, maka sekali lagi menjadi introspeksi bagi kita. Ngeten. Ini panggilane Gusti Allah lho niki, kurban niki. Tuku HP sing seri anyar ya kuat, ora usah mikir-mikir didit. Cukup buat beli HP yang seri terbaru, yang napa? Sing seri terbaru. Iso tuku wedhus siji wae abot. Untuk berkorban masih berat. Gitu? Beli sepeda juga sama, tuku sepeda sing paling anyar, regane ya jutaan. Enteng banget tanpa mikir. Korban isih mikir. Gitu. Bahkan banyak orang yang sudah bisa mencicil, gitu, ngredit motor, mobil, rumah, barang-barang yang lain. Tapi mengumpulkan nabung secara rutin untuk korban, boten saged. Karena memang sekali lagi ibadah kurban itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat yang paling pendek dari 114 surat napa namine? Al-Kautsar. Apal to? Kathah sing napa hafal tapi langka sing lakoni. Ngeten, maka bismillah tahun ini niki nggih masih ada kesempatan 1 bulan. Bismillah kuatkan tekad kita tahun ini bisa berkurban. Mugi-mugi diparingi rezeki kabeh. Saya doakan semoga jenengan semua yang hadir di sini semua bisa berkurban. Kurbane mboten pitik, nggih. Kurbane nggih unta, sapi, napa domba, napa kambing, mboten perasaan. Perasaan merasa dikurbanke wis ngelongso kok. Kok dadak dikurbanke perasaane nggih. Napa meneh nek untuk mengedukasi anak-anak kita tidak masalah siniki, tapi kula lan panjenengan ampun. Kurban sound the sheep ngene wis tak tuku domba punika. Jangan ya. Niki napa introspeksi bagi kita ya. Ampun kurban napa? Domba yang palsu nggih, kurban domba sing asli nggih. Nggih, karena niki kula sok guyon kali anak-anak bareng niku nggih. Mau sound the sheep mawon sampun nate sanjang sound the sheep kok. Jangan pilih saya saat kurban jika duitmu uang Anda banyak nggih. Niki pokoke ini kali guyon mboten napa niki. Amin mboten ngantuk. Nyambut gawe wisayah ngaji sepaneng malah dadi bali ngaji tambah mumet ya ngoten nggih. Bismillah. Semoga kita semuanya bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah memberikan peringatan kepada orang yang sudah mampu berkurban ning mboten gelem kurban. Oke. Rasulullah memberikan ancaman, mampu tapi tidak mau berkurban. Barang siapa yang diberikan kelonggaran rezeki, dilalai yo ana duit nganggur, gitu. Duite nganggur, tabungane yo ana, ora gawe butuhan apa-apa, misale ngeten. Mboten enten renggan napa-napa, duit nganggur, jan nganggur. Kok njo mboten purun kurban. Rasulullah ngendika, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami.
Karena sholat kali kurban itu seiring di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Pentingnya bagi kita men tambah rumaket takwaanipun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanesipun dasar perintah berkurban. Niku awit zaman riyin, zaman dulu. Sejak Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam punya dua putra, Qabil dan Habil. Niku sudah diperintahkan untuk berkurban. Gitu nggih. Salah satunya tersebut di dalam niki dalam surah napa niki sing niki mawon. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Walikulli ummatin ja'alna munsakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Iki nek tak diwaca kabeh komplit ora rampung wektune kula masih banyak slide ini masalahnya. Nggih. Tak diterjemahane mawon men rada cepet. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Maksudnya menyembelihnya dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhanmu ialah yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Saya tertarik dengan kalimat terakhir Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Dr. Hamim Ilyas, ketika seminar di UAD, seminar kalender Hijriah Global Tunggal. Biasanya itu kalau dai-dai kan menyampaikan nasrum minallah wa fathun qarib, terus wabasyiril mukminin. Nah, beliau menyampaikan wabasyiril muhbitin. Wabasyiril muhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang yang patuh. Patuh. Sami'na wa ata'na. Gusti Allah dawuh ken do salat kalih kurban bismillah. Salat mun genep istiqomah berjamaah nggih luar biasa. Bismillah kudu iso kurban. Wah, istimewir niki, istimewa. Nggih. Sinten ingkang disebut sebagai orang yang tunduk dan patuh itu, maka di ayat berikutnya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Disebut nama Allah gemetar. Contohnya napa Pak Bu? Krungu swara adzan langsung gage ngeten. Niku nek latih, kita mau melatih bacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah kita menjadi gemetar. Ini aja ngelatih istiqomah 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun lagi hentikan semua aktivitas. Nanti perlahan kita akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita gemerikan. Disebut nama Allah, kita keder hati kita, jiwa kita keder, ya. Ajeng adzan riyin napa nenggosane riyin nggih? Dereng to niki? Pun manjing niki. Tak teruske dugi niki satu segmen niki. Pertama niku orang yang gemetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar apabila ada musibah yang menimpa. Dipun paringi sabar. Kemudian orang yang mendirikan sholat. Kemudian orang-orang yang menafkahkan sebagian harta yang telah kami rezekikan kepada mereka. Itu nggih. Jadi sekali lagi perintah berkurban itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sangat jelas, termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar yang kita semuanya hafal. Nggih, doa apal niki. Ning sing nglakoni sithik napa akeh? Sidik napa akeh? Sidik. Kenapa? Mboten mau, tidak mau. Kudu ngenteni duit growal, padahal bisa kita menabung. Wong kayak kula mau menabung. Saya itu menabung, mengumpulkan. Jauh-jauh hari sebelumnya saya mengumpulkan. Bukan jumlah uangnya, Pak. Tapi prosesnya saya ngumpulkan itu yang bikin saya puas.
setiap hari sekian hari sekali menyisihkan 50.000 atau 100.000 atau berapa tak lumpuhake. Baru saya kumpulkan sudah terkumpul senilai nanti saya target 4 juta. 4 juta, 3 sampai 4 juta, maka saya bagi 2. Yang satu bagian saya serahkan ke takmir Masjid Al-Furqon Ngadirjo. Yang satu bagian saya serahkan ke lazismu. Ikut kurban lazismu, rendangmu niku. Dan saya ketika menyerahkan niku puas napa mboten? Puas sekali. Letaknya setiap hari saya berproses niku luar biasa. Saat ini tak tanglet kalian jenengan semuanya. 3 juta kali 1 pinten? 3 juta kali 1 pinten? 3 juta nggih. 3 juta atau tetap niku. Sekarang 100.000 dikali 30 pinten? 3 juta. 100.000 dikali 30 pinten? 3 juta nggih. Hasilnya sama ndak? Sama. Sama? Sama. Saya jawab beda. Kok iso? 3 juta sak gruwal golek sedina langsung entuk gawe kurban. Niku rasa puasnya kita akan kalah dengan kita nglumpukake 100.000 selama 30 kali 30 bulan nopo 30 hari nopo sing penting kelompok kita mengumpulkan itu rasanya pun beda sangat, nggih, beda sekali. Break dulu untuk soal adzan Isya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai surah Al-Kautsar nggih. Maka saya menjadi ingat nasihatnya Kiai Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surah Al-Maun, surah yang berdekatan dengan surah Al-Kautsar. Banyak yang hafal tetapi sedikit sekali yang menjalankan. Maka menjadi introspeksi bagi kita. Paling boten niku kula lan panjenengan kita semuanya itu menyengaja untuk menyisihkan. Ngeten nggih? Mau lengkap sampai sekian bulan, sekian tahun itu urusan belakang. Yang penting ada kerentek bagi kita, niat diwujudkan dengan menyisihkan sebagian penghasilan kita. Sama seperti kita meniatkan haji. Caranya meniatkan haji bagaimana? Nabung. Boten hanya berangan-angan, tapi dibuktikan dengan menyisihkan yang kita punyai, rezeki yang kita miliki, yang kita punyai. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah, maksudnya ridhonya Allah akan sampai sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Sebagian ulama menyampaikan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, ada yang menyampaikan hasan. Banyak sekali yang mengomentari hadis ini, tapi paling tidak bagi kita itu dados kerentek gitu ya. Menjadi kerentek bagi kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah itu daging atau darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketaatannya kita, ketakwaannya kita. Maka dilandasi, didasari dengan meraih keikhlasan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penting bagi kita, sehingga kurbannya kita bukan kurban yang sia-sia, kurban yang benar-benar sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketaatannya kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah-hikmah berkurban, ya, hikmah berkurban banyak sekali, tapi paling tidak beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, jelas kurban ini sebagai bentuk bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada peristiwa ketika Qabil dan Habil mereka disuruh sama-sama disuruh berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari sinten? Habil. Kenapa tidak diterima dari Qabil? Karena tidak ikhlas. Itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima persembahan kurban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka niki amanah yang saya sampaikan dari Lazismu, saya di beberapa lokasi ini sosialisasi tentang kurban ini kepada para jamaah di kuliah subuh, di pengajian ahad pagi maupun di kajian-kajian. Saya menyampaikan pokoknya kodok siap-siap begitu ya, pokoknya mengedukasi untuk kita berupaya untuk bisa berkurban ya. Bagi kita yang misalnya sudah setiap tahun berkurban, misal ada Mister Fulan, si Fulan amben tahun kurban terus, maka kolo-kolo misalnya cari di kampungnya orang yang misalnya sering merumat jenazah gitu ya, merawat jenazah tanpa dibayar misalnya, ikhlas, atau orang yang marbot masjid di kampung-kampung, orang yang ikhlas-ikhlas itu disedekahkan ya, duit kita disedekahkan kepada mereka biar mereka berkurban. Misal begitu, alternatif bagi kita. Kadang seperti orang-orang aktivis-aktivis misalnya para marbot masjid di kampung-kampung, atau orang yang sering merawat jenazah, pemulasaran jenazah itu kan banyak-banyaknya orang yang hartanya sedikit, arak kurban sulit gitu. Kalau kita belum bisa mengumrohkan mereka, paling tidak kita punya rezeki kulino kurban amben tahun, mungkin dikasihkan kepada mereka. Saya sudah mulai tahun kemarin. Pun kurban amben tahun sudah bismillah, saya cari orang yang sregep teng masjid, orangnya tidak punya, amaliyahnya luar biasa, tak sedekahi. Niki lek ajeng kurban jenengan kepengin kurban, nggih, tak paringi arta. Kurbane timriko nggih, tak kasih uangnya. Saya sudah memulai dari diri saya pribadi. Tahun ini pun juga bukan atas nama saya, tak kasihkan kepada orang lain. Oke. Kemudian yang kedua, nanti meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niki ini hadis dhaif nggih, saya sampaikan hadisnya hadis yang dhaif. Beberapa ulama menyampaikan ada ini termasuk hadis yang dhaif. Ini perlu saya sampaikan biar kita teredukasi gitu ya. Tapi ada yang mengatakan hadis dhaif kalau terkait dengan fadhailul amal, keutamaan ibadah, bukan terkait hukum, buat penyemangat bagi kita sajalah nggih. Jadi kendaraan kita di akhirat. Wah niki terkenal awit zaman kula cilik ngaji diulangi kali kiai ini kula nggih tetep diajarkan ini. So mben ki gawe napa? Gawe kendaraan menuju surga ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Mbok bener napa mboten karena ini statusnya hadis dhaif, tapi nggih paling tidak buat penyemangat kita lah. Sing penting kurban. Yo orang itu kenapa banyak yang enggak kurban? Karena dereng dapat rahmat Allah. Maksudnya dorongan untuk berkorban. Dan dia masih berpikir lumayan nih, oke tenan nih 3 juta, eman mending tak kayak kebutuhan liyane sik misalnya. Dan dia takut 3 juta sampai 4 juta itu hilang, padahal enggak hilang. Maka tadi saya sebutkan di judulnya itu investasi kita. Oke. Maka yang kita keluarkan untuk berkorban, insya Allah Allah mengganti 10 kali hingga 700 kali lipat. Kepengin mboten Pak Bu? Jenengan berinvestasi, ayo menanam modal 1 juta. Ya, nanti akan dapat hasil dari 1 juta
1 juta nanti akan dapat hasil 700 juta. Percaya mboten jenengan? Ibaratnya kan begini, kita berinfak di jalan Allah berapa? 1 juta. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat, 10 hingga 700 kali lipat. Percaya enggak kita? Percaya napa mboten panjenengan? Kita berinfak akan dilipat gandakan rezekinya. Percaya. Tapi banyak orang yang lebih percaya bawa jenggot. Diburikan investasi ngeten. Belum terbukti tapi sudah percaya. Giliran Allah berjanji tidak percaya. Akhirnya ketipu. Nah, maka bagi kita, dorongan semangat bagi kita, berkorban itu seperti sedekah yang luar biasa di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bahkan seandainya kita sama-sama punya uang 4 juta, 4 juta ini mau dibuat kurban atau dibuat membantu, misalnya orang yang membantu membangun masjid misalnya, dahulukan mana? Kurban. Ya tadi, pokoknya saya mau mengingatkan berulang kali, pokoknya kurbano, gitu. Pripun carane ngumpulke mengumpulkan dari sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Nah, ini segmen terakhir. Ada namanya kurban cerdas. Ngertos kurban cerdas? Kurban yang di luar kebiasaan. Nek kurban biasa, niki saran saya bagi kita yang dalam satu rumah niku iso kurban lebih dari 1. Maksud nggih? Misalnya kan nek kelompokan ting malmanar pinten, Pak? Nek kelompokan kurban itu biasanya 1 orangnya berapa nek 7 orang itu? 3.500.000. Masjid Al-Furqan Ngadirejo 4 juta. Nah, misalnya dalam satu rumah kita ada 2 orang yang bisa ikut kelompokan apa? Kurban. Ini kita mulai dari diri saya. Saya alhamdulillah setiap tahun bisa 2. 2. Maka satunya ini saya gunakan untuk kurban yang cerdas ini. 1 kadang tak kasihkan dari seperti tadi saya sampaikan. Ngeten. Lewat apa? Nah, ini saya mewakili dari Lazismu, karena saya termasuk bagian dari Lazismu. Namanya program dari Lazismu namanya Rendangmu. Jadi kita berkorban dengan diawali kita berkorban melalui Lazismu, menyetorkan uang senilai berapa juta? Lazismu 3 juta. 3 juta kita serahkan kepada Lazismu Kabupaten Temanggung. Nanti dari Temanggung nanti dihimpun seprovinsi Jawa Tengah. Dari seluruh orang di seluruh provinsi Jawa Tengah yang menyumbangkan kurban, kelompokan 1/7-nya adalah 3 juta, nanti dikumpulkan, nanti bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, ya, untuk mencari sapi. Oh, itu ratusan ternyata, seluruh Indonesia banyak sekali, gitu ya. Nanti setelah itu sapi diperoleh dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13, kemudian dilakukan upacara penyembelihan, dan didokumentasikan. Misalnya jatah ingin kulo, nanti ketika setelah penyembelihan biasanya 2 bulan selanjutnya niku gek wae diproses pengiriman. Jadi kita ikut kurban melalui Lazismu. Nanti nek pas Idul Adha biasa hari pertama sampai hari ke-7 kulkas jenengan isine napa? Daging sapi nggih mboten. Kula niku ngantek teng omahe kula niku kulkas niku amben dina buka isine iwak sapi. Ngantek bingung kula. Nggih, karena dapat jatah dari berbagai masjid tempat saya membina masjid, dapat bagian dari panitia kurban dan sebagainya, sampai kula niku mblenger ngantekan. Nek kurban biasa kan mungkin hari ke-7 sampai hari ke-10 pun dhewe wis entek iwake. Tapi ini nunggu 2 bulan, setelah 2 bulan kita dikirimi hak sohibul kurbannya itu 48 kaleng. Kula niku kesupen, Pak. Saya itu ada sampelnya, saya di rumah. Kalengnya itu ada. Isinya sudah ada. Sakjane aja tak damel kuis, Pak. Saya kok lupa enggak bawa. Tak buka.
Ya Allah, biasanya ngangge tas niku cangklongan, delok tas laptop kula niku nggih. Nggih. Kapan-kapan ada kesempatan tak mau ngadakan kuis, tak paringi hadiah niku gratis, nggih. Kemarin di PCM Jumo sudah tak bagikan juga. Men do ngrasakake niku napa nggih, modele nggih sudah dimasak. Dan ini nggih kita dapat napa 48 kaleng. Kados ngeten iki. Ini tinggal gawe napa? Tinggal diinget mawon, mboten diinget mboten napa-napa. Dipanasi mboten napa-napa. Dan ini hak sohibul kurbannya 48 kaleng. Niki sak kaleng nek gawe wong mangan wong 5 nggih cukup. Nggih niki sosialisasi saja dari lazismu. Pertama, kelebihannya halal sesuai syariah. Penyembelihannya di RPH, rumah pemotongan hewan. Dengan sangat napa nggih, enggak seperti sembelihan biasa, tapi profesional betul sesuai dengan syariah yang ada. Bahkan hewannya sehat karena diperiksa oleh dokter hewan. Jadi secara syar'i kesehatannya dan sebagainya. Kemudian sarana perbaikan gizi di anak yatim. Nah, yang bikin saya bangga dari program ini, yang bikin saya bangga, kenapa saya bangga? Saya dapat informasi ketika Oktober tahun kemarin jalur Gaza dibom oleh Israel sampai sekarang. Sampai sekarang dilakukan penyerangan oleh Zionisme laknatullah itu. Lazismu tidak pernah berhenti memberikan bantuan makanan. Salah satunya melalui program niki. Okay. Rendangmu ini banyak didrop ke Palestina, Pak. Mungkin kita Idul Adha iwake saking akeh cobi kula lan panjenengan bayangake sedulure awake kula lan panjenengan sedaya tim Palestina. Ane misalnya dicumbang iwak priye masake nggih mboten? Kudu masak, kudu moteng-moteng juga panggonan ini ndi. Maka hikmah luar biasa Muhammadiyah kok punya ide brilian ini. Bukan hanya di Palestina, ketika terjadi gempa di Garut, di Turki terjadi gempa, di Sumatera Barat sekarang terjadi banjir bandang. Bencana-bencana itu Muhammadiyah datang dengan ini, Pak. Pun boten jangan meleh. Gitu ya. Maka alhamdulillah saya itu sok rasa raosipun seneng ngeten gitu. Berarti alhamdulillah lah. Berarti kancane do iwak sapine wis entek wis suwi ngeten nggih kula isih ngeten. Dan biasanya kalau saya kan wis napa nek perkara misalnya makan itu kan nek golek marem mboten enten, tapi raosipun eco niki. Nggih. Dibandingkan nek kalih napa rendange nggen Pak Muklas nggih meh padha ngoten. Lumayan lah, mboten lumayan Pak lumayan eco. Nah, perlu saya sampaikan, ini sing masak yo sinten lazismu, mboten. Mboten. Dados ngeten, penyembelihannya dilakukan oleh lazismu sesuai syariat yang ada. Nanti hewan kemudian dari tulang-tulangnya dipisah, dari jeroannya dipisah. Nah, daging-daging pilihannya ini nanti di-dropping ke sebuah perusahaan, nggih, yang biasa memproduksi kornet atau makanan olahan sapi. Panjenengan menawi tenggen minimarket sing warna biru napa abang, kula tak aja nyebutake. Mending nyebutake Kita Mart mawon gitu. Minimarket sing biru napa abang, ini kan dirak-rak misalnya kornet dan seterusnya. Nah itu yang memproduksi membuat kemasan kalengnya ya perusahaan itu sudah MOU dengan lazismu. Maka rasanya enak nggih, napa profesional betul. Dan nek kita Idul Adha kurban mungkin dagingnya habis 10 hari. Niki kita bisa menikmati sampai 3 tahun, Pak. Dados 48 kaleng niki masa kadaluarsanya 2 sampai 3 tahun. Nah, 2 tahun lah. Berarti kena gawe sunek sahur ngeten. Itu nggih, ini yang perlu menjadi sosialisasi bagi kita. Sekali lagi, saya tidak mengharuskan nggih, tapi barangkali ada yang
mau ngeten alternatif. Misalnya di rumah kok ono sing kurban kok telu sing siji wae mriki lah ngeten. Idep-idep buat napa nek misale napa alternatif bagi kita untuk berkurban dan alurnya ngeten iki alurnya. Nggih. Jadi nanti kita mengumpulkan melalui Lazismu, menghubungi call centernya, menghubungi KL Paraan, misalnya Lazismu KL Paraan, nanti didata. Setelah didata nanti disetorkan ke Lazismu Temanggung, nanti udah didata. Setelah didata nanti diproses. Setelah diproses nanti dikumpulkan melalui Lazismu Jawa Tengah. Lazismu Jawa Tengah nanti bekerjasama dengan Ikatan Dokter Hewan di Jawa Timur, nggih. Perhimpunan Dokter Hewan di Jawa Timur, Korwil Jawa Timur untuk memastikan kesehatannya bebas dari virus PMK, penyakit mulut dan kaki. Niki nek mboten diperiksa-periksa wah ngeri. Nggih. Jebule tuku larang, jebule berpenyakit, malah dadi molo, nggih. Terus kenapa kita harus berkorban, Pak? Korban yang kita lakukan itu dagingnya dimakan siapa? Kita nopo orang lain? Orang lain. Bagi saya, ini pendapat pribadi nggih. Saya bisa korban 2. Yang satu saya serahkan ke Lazismu. Dengan mengetahui digunakan untuk misalnya ke Palestina. Di Palestina itu isinya orang lapar enggak? Orang-orang yang lapar enggak di Palestina, terutama jalur Gaza sama Rafah sekarang? Orang lapar enggak? Laparnya ekstrim, Pak. Ngeri betul. Saya dapat info-info terkini dari jalur Gaza dan lain sebagainya, Rafah dan sebagainya. Ngeri, mau makan aja susah. Sana banyak orang lapar. Saya teringat dalam sebuah khutbahnya singkat. Khutbah singkatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam sebuah khutbah singkatnya, khutbah Jumat singkatnya, disampaikan salah satu poin penting yang beliau sampaikan. Sesuap makanan yang disumbangkan untuk mengganjal perut orang yang kelaparan lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Maka kula yo wah bismillah, pokoknya kudu selain kurban biasa, kurban yang luar biasa saya tetap harus mengusahakan. Tujuannya diberikan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang terkena bencana, orang-orang termasuk di jalur Gaza, termasuk di tempat-tempat bencana, kan orang-orang lapar semua. Lah pripun gempa, banjir, arak masak orang-orang sing dimasak, kompori keli dan seterusnya, orang-orang lapar semua. Dan maka bismillah lah, kita bismillah bersemangat, semoga tahun ini bisa berkorban, baik mau korban lewat panitia Al-Manar ini alhamdulillah. Nek jenengan lebih dari satu misalnya menghubungi KL Lazismu Paraan sebagai variasi jenis kita berkorban. Karena apa? Masing-masing dari kita meskipun korbannya sama, nilainya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Yang menjadi pembeda sinten? Diri kita masing-masing. Seperti tadi saya contohkan, dengan mengumpulkan, dengan telaten, menyisihkan sebagian penghasilan kita, itu lebih memuaskan bagi kita untuk mentraining diri kita. Semoga dengan kita rutin sholat berjamaah, rutin berkorban, menabung untuk berkorban, suatu saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai tamunya di Makkah Al-Mukarramah, baik lewat umroh maupun ibadah haji. Terakhir saya sampaikan, belajar dari master chef, dari seorang chef. Resepnya sama, tempatnya sama, bahan bakunya sama, waktunya sama. Di tangan orang berbeda, hasilnya beda. Kurbannya sama, jumlahnya sama, rupiahnya sama, tempatnya sama. Di tangan orang berbeda yang berkorban, hasilnya akan berbeda. Yang membedakan adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita masing-masing.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukhbitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.